Oke, pada hari ini kita masuk ke aljabar relasional ya. Jadi aljabar relasional ini pada sistem tersebar, ini bagian dari basis data tersebar. Ya, basis data tersebar sudah sejak 2 minggu lalu ya kita bahas ya. Oh ya, ini masih kita kan nggak masuk ya pakai ini ya. Kita tidak pakai Zoom. Saya di mana ya? Ya. Halo, ini kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Yang kelihatan apa? Basis data tersebar, Pak. Iya. Jadi kita harus bahas ini dulu ya. Oke ya, jadi sistem tersebar itu salah satu komponennya adalah basis data tersebar. Nah, basis data tersebar itu apa? Jadi di basis data itu kan dikenal yang namanya DBMS. Jadi ada DBMS, ada database-nya. Nanti ada ini kalau orangnya namanya kan DBE ya. DBE ini database administrator, ini orang yang menguasai database di sebuah penerapan aplikasi ya yang berbasis atau yang menggunakan basis data. Itu ada DBE-nya, ada database-nya sendiri, ada DBMS-nya ya. Ya, nanti kan ada aplikasinya. Aplikasinya ini orang biasa ya, operator. Ini tampilan interface yang dia gunakan. Ini kan database seperti ini ya penerapannya. Nah, yang back end-nya itu kan database administrator yang melakukan melalui DBMS. Nah, pada basis data tersebar ya yang back end-nya tadi, yang database servernya dengan DBMS-nya tadi, itu berada di beberapa lokasi. Jadi kalau ada di sistem tersebar itu ada lokasi A, ada lokasi B, lokasi C, lokasi D, lokasi. Di masing-masing tempat itu ada database-nya sendiri, tetapi terintegrasi dengan database yang berada di lokasi yang lain. Sama dengan di sistem tersebar kan komponen-komponennya kan seperti itu ya. Kalau di sini ada aplikasi kan seperti itu. Walaupun aplikasinya berada di beberapa lokasi yang berbeda, tapi kan terintegrasi, kan begitu ya penjelasan kita tentang sistem tersebar. Nah, jadi walaupun database ini ada tadi di lokasi A, yang ini di B, yang ini, tapi sebenarnya dia berasal dari satu database. Sebenarnya dia berasal dari satu database tersebar karena dia terintegrasi. Sehingga oleh user terlihat hanya satu database. Oleh aplikasi juga, aplikasi terlihat sebagai sebuah database walaupun terpisah-pisah berada tempat yang berbeda. Nah, sehingga pada sistem tersebar itu dibutuhkan desain atau perancangan tersendiri karena dia berada di tempat yang terpisah tadi ya. Nah, desainnya itu ada 3 ya biasanya. Ada fragmentasi, ada alokasi, ada replikasi. Nah, replikasi itu apa? Ini kalau nggak salah saya tanyakan di dosen. Jadi fragmentasi itu satu database kan terdiri dari beberapa table. Nah, satu table itu yang disebut dengan tuple ya. Satu table itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian itu namanya fragmen. Jadi fragmentasi itu membagi sebuah table menjadi beberapa table. Membaginya bisa secara horizontal, bisa secara vertikal. Bisa juga kombinasi.
Ya, Anda kemarin sudah mengerjakan kuis. Apa bedanya fragmentasi horizontal sama fragmentasi vertikal? Kan kemarin ada begitu ya kuisnya. Kan nggak? Iya, Pak. Minggu lalu atau minggu satu lagi ya, ini lupa. Minggu lalu, Pak. Fragmentasi itu ada fragmentasi vertikal, ada fragmentasi horizontal. Kenapa bisa disebut vertikal dengan horizontal? Karena dia yang difragmentasikannya itu berbentuk begini. Kalau pembagiannya warna berbeda, kalau pembagiannya seperti ini berarti dibagi secara apa? Dengan pembagiannya seperti ini. Itulah bedanya vertikal sama horizontal. Mana yang dibagi secara vertikal? Yang pertama, kolom. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Apa itu? Ini FP fragmentasi vertikal atau fragmentasi horizontal? Vertikal. Vertikal, Pak. Ini vertikal. Ya, tulis dulu ini. Ini fragmentasi horizontal. Vertikal itu mana? Vertikal itu gini kan? Ya kan? Iya, Pak. Horizontal mana? Horizontal itu begini. Kalau Anda punya kuinya begini. Bisa jadi pas dipotong hasilnya seperti ini. Yang kedua pas dipotong hasilnya seperti ini. Kan gitu ya. Nah, ini mana yang dipotong secara vertikal, mana yang dipotong secara horizontal. Kalau ini vertikal, ini horizontal. Horizontal itu mendatar ya. Kalau atas bawah itu vertikal. Kalau kiri kanan itu horizontal. Oke, nanti Anda lihat lagi nanti waktu kita membahas fragmentasi, pemahamannya seperti itu. Yang kedua, alokasi. Setelah kita pecah-pecah tabelnya menjadi beberapa bagian, kita tentukan yang mana yang letaknya di A, yang mana letaknya di B, yang mana letaknya di C. Itu namanya alokasi. Yang ketiga, replikasi. Replikasi itu meletakkan objek yang sama di dua tempat yang berbeda. Misalkan ini ya, ini hasilnya namanya A. Nah, A ini ada di sini, ya, tabel A ada di sini, ada juga nanti di sini misalnya. Nah, itu berarti namanya replikasi. Replikasi itu berarti kan ada dua, ya. Ada dua atau lebih, gitu, ada tiga. Gitu. Jadi ada tiga. Saat kita mendesain tersebar, prosesnya ada tiga. Fragmentasi, membagi-bagi, alokasi menentukan lokasi yang dibagi-bagi tadi, replikasi menentukan yang mana yang boleh diletakkan di tempat yang lebih dari satu. Nah, proses ini semua ini tentu membutuhkan DBMS. Membutuhkan DBMS yang berbeda dari DBMS kalau database-nya standalone atau kalau database-nya kalian siapa. Apalagi ini database-nya adalah distributor tersebar. Nah, di dalam DBMS, proses untuk menganalisa setiap ini tadi itu menggunakan aljabar relasional. Dengan aljabar relasional lah nanti bisa dilakukan perhitungan yang namanya mengoptimalkan perintah-perintah SQL ya, atau perintah-perintah query. Itu kaitannya dengan pembahasan kita hari ini kan aljabar relasional. Ya, ini definisi tentang base data tersebar. Kita baca aja ya. Ya, jenis-jenisnya apa itu base data tersebar, bedanya dengan file, kelebihan dan kelemahannya ya. Nah, apa yang menghambatnya? Nah, itulah tentang basis data tersebar. Jadi basis data tersebar itu nanti
Di dalam proses fragmentasi, terutama ini fragmentasi dulu ya, itu dibutuhkan ilmu tentang aljabar relasional. Baik. Jadi aljabar relasional ini dibutuhkan saat kita melakukan proses fragmentasi. Makanya hari ini kita bahas apa itu aljabar relasional. Jadi aljabar relasional itu operasi-operasi yang diberikan terhadap data relasional. Data relasional itu ada berbentuk table. Nah, kenapa dibutuhkan? Karena SQL bekerja. Sebagian dari pekerjaan SQL, waktu kita memberikan perintah query yang kita sebut dengan SQL, itu sebelumnya di dalam sistem diproses secara aljabar. Proses secara aljabar, baru diimplementasikan. Ya, kenapa? Karena kan perintah SQL itu bersifat deklaratif. Perlu dibuat secara prosedural. Nah, prosedural itulah nanti yang dikerjakan oleh proses aljabar tadi. Ini proses aljabar ini mengubah proses deklaratifnya SQL kepada bentuk yang sekensial prosedural menggunakan aljabar relasional. Nah, perintah-perintah atau operasi aljabar relasional itu ada banyak ya. Yang utama itu ada 5. Ada union, ada different, ada selection, ada projection, ada Cartesian product. Nah, dari yang 5 ini ada beberapa turunannya, ada intersection atau complement, ada join, ada rename. Ada 8 operasi aljabar relasional. Kita bahas satu-satu ya. Union. Union itu fungsinya kalau di dalam himpunan ya menggunakan huruf U ya. Union atau gabungan. Jadi kalau ada 2 relasionik, ada 2 relasi yang disebut dengan R1 sama R2, union itu berarti digabung. Misalnya digabungkan antara active employees dengan retired employees. Yang sedang aktif, sedang istirahat. Digabung. Mahasiswa yang cuti dengan mahasiswa yang aktif digabung. Berarti kalau semula jumlahnya 5 dengan 3, begitu digabung jumlahnya menjadi 8. Nah, kalau difference, ya difference artinya pengurangan. Berarti contohnya semua pekerja dikurangi pekerja yang hanya sedang istirahat. Atau semua mahasiswa dikurangi dengan mahasiswa yang cuti. Nah, berarti kalau di sini semula 8 dikurang 3 jadi yang semua employee-nya 8, yang lagi istirahat 3. Berarti kalau dikurang 8 kurang 3 jadi 5. Nah, intersection ini irisan. Simbol irisan kan seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini merupakan turunan ya. Irisan itu ya kalau di dalam operasi aljabar itu dia sebenarnya adalah kalau R ya relasi 1 irisan relasi 2. Hasilnya itu sama dengan relasi 1 dikurang relasi 1 dikurang relasi 2. Jadi relasi 1 kita kurang dengan relasi 2. Nanti itu menjadi pengurang dari relasi 1. Itu hasilnya irisan. Ya, kenapa? Karena kan irisan itu bukan merupakan sebuah operasi aljabar. Aljabar itu kan yang ada kan penjumlahan, pengurangan. Ya, kadang-kadang ini disebut juga nanti ada kaitannya sama join. Join itu hasilnya juga merupakan hasil dari irisan. Ya, misalkan pekerja yang ikut program ini ya, pekerja dari beberapa kelompok ya, dari satu kelompok tertentu, irisannya dengan kelompok yang istirahat, pekerja-pekerja yang sedang istirahat. Ini berarti mana dia yang merupakan pekerja yang termasuk kelompok ionize ya, dari unit tertentu dengan yang istirahat.
yang memiliki persamaan itu menjadi hasilnya. Makanya dia bisa sama dengan join juga nanti irisan. Nah, selection, kalau selection ini memilih beberapa tuple, beberapa record dengan kondisi tertentu. Misalkan mahasiswa yang IP-nya di atas 3, nah, itu nanti nama operasinya operasi selection. Kalau ini pegawai yang gajinya di atas 40.000, itu selection. Ini contohnya ya. Jadi kalau semula jumlahnya 3 record, jadi 2 record. Kemudian projection. Nah, kalau projection itu memilih berdasarkan kolom. Memilih berdasarkan kolom. Misalkan yang dipilih hanya pekerja-pekerja yang memiliki SSN dan namanya saja. Atau yang mau diambil hanya NIM sama nama saja. Nah, itu namanya projection. Misalkan gini ya, SSN NIM. Yang diambil hanya SSN dengan NIM-nya saja. Tapi jumlah ininya tetap, jumlah recordnya tetap 3. Jumlah kolomnya yang berubah. Nanti ada juga kombinasi. Kombinasi berarti projection sekaligus selection. Atau vertikal sekaligus horizontal. Nah, ini Cartesian. Cartesian ini perkalian. Perkalian Cartesian. Kalian benar-benar kita kalikan gitu, seluruh baris dikalikan dengan seluruh kolom. Misalkan ini ada data employee seperti ini, data dependent seperti ini. Kalau dikalikan berarti ini, kalau ini 2, ini jadi 4. Kolomnya 2, ini kolomnya jadi 4. Kalau recordnya ini 2, ini 3, recordnya jadi 6. Jadi namanya Cartesian product. Ini jarang digunakan memang Cartesian product itu. Jarang digunakan, tetapi nanti biasanya bisa dijelaskan untuk tentang join nanti. Tadi intersection udah, join. Sekarang renaming. Nah, kalau renaming itu cuma operasi mengganti nama lah ya. Nama kolomnya diganti gitu ya. Nah, ya sama ya, dalam SQL kan ada juga ya. Oke. Semula namanya name sama SSN, ini menjadi last name sama sok node. Oke, nah join, tentang join. Nah, join itu ada natural join, simbolnya begini ya, relasi 1 pada relasi 2. Ada natural join, ada theta join, ada equivalent join, ya. Ada semi join. Nah, setiap perintah aljabar relasional tadi itu kan ada simbol-simbolnya ya. Simbol seperti ini, simbol ini. Ya, simbol theta tadi, simbol V gitu. Ini simbol apa tadi? Ini apa? Ini projection. Projection. Kalau ini tadi simbol apa? Selection. Selection. Ya. Tadi simbol apa ini? Simbol join. Ya, cuma join apa ini? Join Cartesian apa? Atau inner atau apa? Join natural. Ada banyak tadi, ada atau semi join yang simbolnya begini tadi. Atau theta, yang begini tadi, atau natural. Nah, ini natural join. Kadang-kadang ya, natural pakai begini. Nah, ini natural simbolnya. Theta, kali begini. Equivalent. Atau semi join. Jadi intinya tadi itu adalah simbol dari join. Nah, kalau ada operasi relasional yang agak kompleks, misalnya seperti ini. Misalkan ini mau di join nih. Di join antara yang table employee dengan table dependent. Table employee itu SSN dengan name, table dependent itu ada SSN, ada di name, ada age. Mau di join berdasarkan apa ini? Berdasarkan apa yang sama? Berdasarkan SSN. Maka dituliskan seperti ini. Employee. Tadi
ya di join tadi berdasarkan SSN. Ini di join dengan yang tabel apa ini ya? Tabel N yang hanya umurnya di atas 71. Kalau ini yang SSN-nya sama. Berarti di sini kan ada dua proses ya. Pertama menjoin employee dengan dependent, kemudian yang dependent ini dipilih hanya yang umurnya di atas 71. Bisa ditulis seperti ini. Ini yang dipilih hanya SSN-nya yang umurnya 71 dari relasi dependent. Ini dari relasi employee. Operasi ini dilaksanakan terhadap relasi employee, hasilnya adalah join antara R sama dependent. Nah, kalau yang lebih lengkap seringkali digambarkan dengan menggunakan diagram tree seperti ini. Seperti ini dilakukan operasi selection hanya itu saja, kemudian di join berdasarkan bayar SSN. Di sini yang ada SSN-nya, di join lagi berdasarkan yang sama-sama ada PIN. Nah, di sini ini ketahuan ini nama relasinya yang bawah ini ya. Jadi ini relasinya di person, relasi purchase, relasi person lagi dengan produk. Nah, ini operasi menunggu ya. Jadi PIN itu maksudnya di sini beberapa operasi yang elemennya itu aja gitu diulang. Jadi itu bisa kita nanti pakai gabungan. Kalau ada beberapa yang diulang bisa digabung atau bisa dikurang jadinya. Nah itulah relasi aljabar relasional. Jadi relasi aljabar relasional itu terjadi di dalam DBMS. Sebenarnya terjadi di dalam DBMS. Kenapa ini dibutuhkan? Karena SQL itu sebenarnya tidak sekuensial. SQL itu kan sifatnya tidak prosedural. Nah, di dalam DBMS sebenarnya ada proses yang tidak terlihat yang menggunakan fungsi-fungsi yang namanya relasi aljabar relasional ini. Nah, kenapa kita di dalam mengakses database tidak menggunakan relasi aljabar relasional ini? Nah, karena relasi aljabar ini kalau kita gunakan memiliki beberapa kelemahan. Jadi sampai kelemahan di dalam notasi juga ada beberapa kelemahan yang lain. Ini kelemahannya. Nah, yang namanya transitive closure. Kemudian ekspresi ini tidak bisa ditulis. Cannot express in relasional. Nah, jadi kalau kita ekspresikan pakai SQL nggak bisa, kita harus pakai bahasa C gitu tulis program. Ya, itu tentang relasi aljabar relasional. Pas ya tadi ya, sebenarnya ada tugas minggu depan aja ya. Minggu depan kita masih belajar aljabar relasional. Ada latihannya nanti. Nanti kita lihat dengan latihan-latihannya dengan tugas. Ada pertanyaan dulu?